Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini masih bersama saya Aska Hirunisa kelas 10 TJKT 1 dan topik yang sama yaitu Open Source IT Teknologi. Namun pada kali ini kita akan membahas mengenai virtual machine pada VirtualBox. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama ini ada install Ubuntu pada VirtualBox. Ubuntu adalah sistem operasi berbasis open source gratis yang multifungsi dan relatif mudah untuk digunakan. Ubuntu adalah hasil perkembangan dari operating system Linux Debian, sehingga hampir semua library Linux dapat dijalankan dalam Ubuntu. Ubuntu dapat diinstal melalui website resmi Ubuntu yakni https://ubuntu.com download server. Dan di situ terdapat beberapa versi dari Ubuntu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, Ubuntu sendiri terdapat dua versi yaitu Ubuntu server dan juga Ubuntu desktop. Untuk yang server sendiri itu nantinya akan menjadi Ubuntu dengan versi CLI. Nah, untuk yang desktop sendiri itu akan menjadi Ubuntu yang versi desktop atau yang berbasis GUI, yaitu Graphic User Interface. Langsung saja kita ke sini. Untuk Ubuntu yang desktop, tulis desktop download. Nah, ini bisa langsung ke sini. Nah, di sini ada opsi untuk mendownload ya, dan ini totalnya ada 5,9 GB. Untuk downloadnya ini ada beberapa versi, ada versi 24.04.3 dan juga ada yang 25. Ini ukuran filenya lebih kecil daripada yang itu, tapi saya memakai yang ini. Tinggal di-download, dan harus ini dulu, sign up. Nggak usah deh, ini masih bisa. Dan untuk yang Ubuntu server, kita tinggal tulis aja di sini Ubuntu server download. Sama versinya 24.04.3. Di sini juga ada yang versi 25. Kita pakai yang ini juga, dan ukuran filenya lebih kecil, yaitu 3 GB saja. Dan untuk penerapan di VirtualBox-nya bisa kita lanjut. VirtualBox. Untuk menambahkan sebuah virtual mesin, kita harus ke sini dulu, ke New. Lalu kita tambahin nama untuk virtual mesinnya nanti. Kita buat yang server dulu, server. Kalau misalkan tandanya seperti ini, berarti namanya sudah pernah digunakan dan bisa ditambahi satu huruf agar mudah dan masih available ya. Terus di sini itu tempat kita menyimpan virtual mesinnya nanti, dan saya sudah ada folder tersendiri untuk menyimpan virtual box-nya. Virtual mesinnya, maaf. Dan di sini itu ada ISO image. ISO image ini diisi dengan file Ubuntu yang telah kita download tadi. Karena kita akan membuat virtual machine Ubuntu berbasis servers, kita harus memasukkan yang Ubuntu servers tadi. Nih, sama aja. Ubuntu server. Terus di sini ada OS atau operating system, itu pastikan itu Linux, dan OS distribution dan OS versionnya itu Ubuntu. Dan ini itu bisa di nonaktifkan ya. Terus next. Terus ini ukuran file spesifikasi untuk
virtual mesinnya dan aku hanya mengikuti saja bawaannya di sini. Jadi langsung kita next. Terus ini finish-nya, langsung kita finish. Lalu bisa langsung dijalankan, yaitu tombol start, ditunggu. Nah, kita besarkan aja. Lalu untuk full screen-nya sendiri kalian bisa ke view, terus ke full screen mode. Dan ini langsung switch, dan kita enter. Ini normal ya, akan muncul seperti ini. Ditunggu saja, ikuti langkah-langkahnya. Dan untuk di sini aku pilihnya English ya. Dan untuk pemilihan sendiri kalian bisa pakai yang up down dan enter buat memilihnya. Ya, pakainya di up and down. Dan aku pakai yang English ini yang bukan UK, tapi kita pakai English terus enter. Terus kita down. Dan ini juga ada pilihannya, yaitu aku pilih yang Ubuntu Server. Terus kita enter, down. Terus ini bisa dikosongi aja. Kalau kalian mau isi juga nggak apa-apa, tapi di sini aku dikosongi. Enter. Terus kita pilih yang continue di sana. Kita tarik ke bawah, untuk down, terus down, terus continue. Walaupun ini merah, nggak apa-apa, continue. Terus ini di sini kita masukin nama pribadi, bukan nama pribadi, informasi tentang diri kita yang akan nantinya terhubung ke Ubuntu servernya itu. Misalkan di sini kita pakai nama Aska. Lalu untuk server name-nya itu Aska Server. Dan untuk username-nya sendiri nanti dipakai ketika akan login. Jadi kita buat yang simple aja, Aska, dan untuk passwordnya sama. Oke, pastikan kalian tidak lupa dengan username maupun password karena itu fungsinya untuk kita login saat virtual mesinnya sudah jadi. Lalu klik done, terus continue, terus kita langsung continue aja, done maksudnya. Dan ini kita skip ke bawah, ke done. Lalu ini adalah bagian yang kita harus nunggu beberapa menit dan karena agak lama, kita skip ya. Dalam downloadnya ini kita skip. Oke, ikut ya. Terus kita nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Tungguin. Oh, itu di enter. Kenapa ya? Tungguin aja coba. Nah, bisa. Nah, bisa. Bisa, noh. Ini normal, karena tadi ada reboot ya, atau apa ya bahasanya? Memulai ulang gitu lah. Reboot itu memulai ulang. Normal. Nah, sudah jadi. Ini kalau kita login, itu masukkan password ya. Tadi kan password, bukan password. Username, masukin username. Tadi kan username aku kan Aska. Terus username-nya itu ya masukin. Terus di enter, selesai. Jadilah Ubuntu server yang berbasis teks atau CLI. Oke. Terus selanjutnya kita kembali ke materi.
Nah, di sini ada yang namanya snapshot virtual mesin. Yang dimaksud dari snapshot sendiri adalah mendeteksi sebuah error pada sebuah konfigurasi. Misalkan seperti ini. Dari server mempunyai 3 konfigurasi pertama, yaitu ada 192.168.10.1, terus yang kedua ada 192.168.20.1, dan yang ketiga ada 192.168.30.1. Nah, saat konfigurasi ini berjalan, itu terjadi error, di mana terdapat satu konfigurasi yang muncul, yaitu 10.10.10.1. Nah, saat reboot ini, snapshot ini berfungsi, ya. Jadi, yang tadinya error ini jadi kembali ke semula dan bisa diterapkan ke VirtualBox. Langsung ya kita praktekkan. Nah, cara menambahkan snapshot sendiri yaitu kita pencet dulu di sini. Di sampingnya details ini ada snapshot. Lalu kita pencet yang take dan kita beri nama snapshotnya. Di sini saya memberi nama default server. Oke. Lalu di sini kita akan restore si default servernya ini. Lalu start. Restart lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini lagi dan kita coba. Nah, masih sama. Kita bisa tes. Ya, dan hasil akhirnya tuh bakal seperti ini kalau misalkan berhasil ya. Kita power off. Dan di sini juga ada yang namanya clone. Clone adalah sebuah duplikat dari sebuah server, di mana server dapat berubah menjadi beberapa server sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah isi yang terdapat pada server tersebut. Jadi, misalkan ada satu server dan kalian ingin membuat beberapa server lain tanpa membuat ulang dari awal, kalian bisa menggunakan fitur clone ini. Dan fitur clone ini tidak akan mengubah isi dari server yang dibuat clone ini. Jadi akan sama seperti yang awal. Dan pada VirtualBox juga bisa untuk terus ini di restore. Nah, oke oke oke. Jadi untuk, clone sebuah server, ini kita siapkan dulu servernya, ini server yang tadi kita gunakan, lalu kalau ada domba begini dengan tulisan clone, kalian tinggal pencet aja. Terus ini tinggal kita sesuaiin aja dan ini kita blank clone, terus ini ini, finish, bisa. Dan ini clone-nya itu sama kayak yang tadi Ubuntu Server, sama dan isinya juga sama karena itu hanya duplikat dari Ubuntu Server tanpa mengubah isi dari server tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang masih kesulitan dalam install Ubuntu. Dan jangan lupa tonton video yang lain juga ya.
Terima kasih telah meluangkan waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.